Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan tema terjemah dan tafsir Al-Quran akan menjelaskan sedikit mengenai bab terjemah dan tafsir Al-Quran. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pengertian terjemah. Secara etimologis, terjemah berarti memindah atau salinan bahasa. Sedangkan secara terminologis, terjemah adalah menyalin susunan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Pembagian terjemah. Terjemah menjadi dua macam, yaitu terjemah maknawiyah tafsiriyah dan terjemah harfiah. Terjemah maknawiyah tafsiriyah adalah terjemah yang menerangkan makna kalimat dan mensyarahkan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan susunan letterlich bahasa asli, tetapi hanya terikat pada makna dan tujuan dari ayat tersebut. Nah, yang kedua itu ada terjemah harfiah. Terjemah harfiah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada terjemah harfiah bil al-misli, yaitu menyalin kata-kata dari bahasa asli dengan persamaan ke bahasa yang baru tanpa menghiraukan makna kalimat yang asli dan hanya terpancang pada susunan letterlich bahasa asli. Yang kedua yaitu terjemah harfiah bizuni al-misli, adalah menyalin kata-kata dari bahasa asli ke kata-kata bahasa yang baru dengan memperhatikan urutan makna dan rahasia sastra di bawah kemampuan bahasa yang baru dan kemampuan orang yang menerjemahkannya. Kemudian ada tafsir, yaitu pengertian tafsir secara bahasa berasal dari kata fasr yang berarti izhar, yang artinya menjelaskan, bayan berarti menerangkan, kasyif berarti membuka. Tafsir juga berasal dari kata as-safar yang berarti terang dan bersinar. Menurut pendapat ahli yaitu Hasbi As-Siddiqi menyatakan bahwa tafsir itu pada hakikatnya mensyarahkan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan makna lafaz. Ada kalanya dengan menyebut muradifnya atau yang mendekatinya atau dengan dalalah atau petunjuk yang terdapat di dalamnya. Pendapat ahli yang kedua dari Az-Zarkashi secara detail mengemukakan bahwa tafsir adalah ilmu tentang turunnya ayat, surat, cerita-cerita, isyarah-isyarah yang berada di dalam ayat, lalu tertib ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat madaniyahnya, tentang ayat muhkam yang mutasyabih, nasikh dan mansukh, khas dan am, mutlak dan muqayyad, mujmal dan mufassar. Nah, kemudian segolongan ulama menambahkan ilmu tentang halal dan haram, janji dan ancaman, perintah dan larangan, serta ibarat dan perumpamaan. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan tafsir dan takwil. Menurut bahasa, takwil berasal dari kata al-awl yang berarti diambil dari yang pertama, yaitu kembali kepada asal. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami tafsir dan takwil. Abu Ubaidah misalnya, beliau menyamakan antara tafsir dan takwil. Perbedaan tafsir dan takwil menurut ulama yaitu yang pertama, tafsir lebih umum dalam menerjemahkan daripada takwil. Yang kedua, tafsir lebih banyak dipakai pada kata-kata tunggal dan lafadz-lafadz, sedangkan takwil lebih banyak dipakai pada susunan kalimat dan makna-makna. Yang ketiga yaitu tafsir dipakai untuk menerjemahkan kitab-kitab suci dan kitab-kitab lainnya, sedangkan takwil lebih banyak digunakan pada kitab suci saja. Yang keempat yaitu tafsir dapat menjelaskan makna-makna gharib atau asing seperti bahirah, saibah, dan wasilah, atau untuk menjelaskan kata-kata ringkas seperti firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yang kelima, takwil terkadang juga digunakan untuk kata yang am atau umum di samping yang khas seperti
kata al-kufr yang bisa digunakan untuk arti ingkar secara mutlak dan bisa diartikan sebagai ingkar terhadap penguasa. Yang keenam, takwil digunakan untuk kata-kata musytarak yang mempunyai aneka. Secara umum, dikenal 4 macam metode penafsiran dengan aneka macam penatarannya, yaitu yang pertama, metode tahili. Metode tahili ini adalah metode penafsiran Al-Quran dengan menganalisis ayat Al-Quran. Yang kedua, metode jumali. Metode jumali ini adalah metode penafsiran Al-Quran dengan mengurai makna-makna ayat yang sifatnya umum saja. Yang ketiga, metode muqarin. Metode muqarin ini adalah metode penafsiran Al-Quran dengan cara membandingkan dengan ayat yang lainnya. Dan yang keempat, metode maudu'i. Metode maudu'i ini adalah metode penafsiran Al-Quran dengan menentukan tema pada pembahasannya. Bisa juga disebut sebagai metode tematik. Apa itu metode tahili dan apa itu metode ijmali? Metode tahili artinya metode yang menggunakan cara analisis. Metode ini berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran secara runtut dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan sang mufassir atau penafsir. Ijmali. Ijmali artinya global. Sesuai dengan namanya, metode ini hanya akan menguraikan makna ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya umum-umum saja. Kemudian selanjutnya, apa itu muqarin? Apa itu maudu'i? Muqarin adalah metode menafsirkan Al-Quran dengan cara membandingkan ayat-ayat Al-Quran. Maudu'i adalah metode yang mengarahkan titik pembahasan pada satu tema tertentu. Metode ini biasa dikenal dengan sebutan metode tematik. Pada menafsirkan Al-Quran, memerlukan ilmu bantu tafsir Al-Quran. Ada 4 ilmu bantu tafsir Al-Quran, yaitu yang pertama ada istiqo atau etimologi, yang kedua ada ilmu nahwi atau sintaksis, yang ketiga ada ilmu balaghah atau susastra, yang keempat ada ilmu sarf atau morfologi. Yang pertama ilmu istiqoq atau etimologi adalah ilmu yang membahas perihal asal-usul kata serta bentuk dan maknanya. Yang kedua adalah ilmu nahwi atau sintaksis. Ilmu ini mengkaji susunan kata dan kalimat serta terjadinya perubahan harokat atau huruf pada akhir kata. Baik kata itu termasuk kategori mu'rab atau menerima perubahan atau kategori mabni tidak menerima perubahan. Yang ketiga ada ilmu balaghah atau susastra. Ilmu balaghah adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kalam Arab, khususnya yang terkait dengan pembentukan kalimat dan gaya bahasa atau retorika dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir ada ilmu sarf atau morfologi. Ilmu sarf adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang terkait dengan bentuk kata dan pembinaannya, terutama perubahannya dari satu bentuk ke bentuk lain. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai ilmu bantu tafsir Al-Quran. Yang pertama ada ilmu istiqo, etimologi. Dalam konteks pemahaman Al-Quran, ilmu istiqo amat penting untuk dikuasai, bukan saja karena kontribusinya yang besar dalam menguak makna, tetapi juga dapat menghindarkan kesalahpahaman yang berakibat fatal. Penguasaan ilmu ini menjadi lebih signifikan karena Al-Quran ternyata menggunakan kosakata secara bervariasi, tidak tunggal meskipun kosakata itu berasal dari akar yang sama. Yang kedua ada ilmu nahwi atau sintaksis. Ilmu ini mengkaji susunan kata dan kalimat serta terjadinya perubahan harokat atau huruf pada akhir kata. Sebagai contoh, struktur kalimat dalam ayat 5 surat Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata ganti orang kedua, iyyaka, pada ayat tersebut dalam terminologi ilmu nahwi disebut damir munfasil mukhatab mansub atau kata ganti orang kedua berposisi sebagai objek, ditulis terpisah. Kata ini diulang 2 kali dan merupakan objek dari kata kerja na'budu dan nasta'in yang mendahuluinya. Yang ketiga ada ilmu balaghah atau susastra. Ilmu balaghah dapat dikatakan sebagai ilmu yang sangat elitis, selain karena objek kajiannya tergolong kompleks, juga karena orang yang menguasainya terbilang sangat terbatas. Ilmu balaghah memiliki 3 cabang, yaitu ilmu ma'ani, bayan, dan badi'. Yang mana ilmu ma'ani membahas hal-hal yang terkait dengan makna kalimat, baik kalimat berita, kabar, perintah dan larangan insa, qasr pengkhususan, fasal pemisahan, wasal penyambungan, musawah penyamaan, ijaz peringkasan, dan idnab pemanjangan. Adapun ilmu bayan membahas hal-hal yang terkait dengan konotasi kalimat dalam berbagai bentuknya, baik berkonotasi tasbih, penyerupaan, majas metaforis, dan kinayah alegoris. Ilmu badi membahas hal-hal yang terkait dengan estetika suatu ungkapan, baik pada aspek lafzi, literasi, maupun maknawi, substansi. Lalu yang terakhir ada ilmu sarf atau morfologi. Ilmu sarf adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang terkait dengan bentuk kata dan pembinaannya, terutama perubahannya dari satu bentuk ke bentuk lain. Dalam konteks pemahaman Al-Quran, ilmu ini dapat menghindarkan kesalahpahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Terdapat beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya kesalahpahaman terhadap Al-Quran. Pertama, jika seseorang tidak dapat membedakan dengan jelas 3 unsur utama kalam dalam bahasa Arab, karena unsur-unsur memiliki karakter dan konotasi sendiri-sendiri. 3 unsur kalam yang dimaksud adalah yang pertama, kata kerja fi'il, kata benda ism, yang ketiga huruf bermakna atau huruf al-ma'ani. Kedua, jika seseorang tidak menguasai seluk-beluk perubahan bentuk kata, karena perubahan apapun dalam hal ini akan berimplikasi pada perubahan konotasinya. Nah, dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, didapat kesimpulannya, yaitu terjemah dan tafsir Al-Quran adalah ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran dengan maksud menerangkan atau menjelaskan maknanya dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara memindahkan atau menyalin susunan kalimat dari bahasa Arab ke bahasa lain. Kesimpulan yang lain adalah terjemah dan tafsir Al-Quran memiliki metodologi penafsiran Al-Quran, yakni yang pertama metode tahlili, metode ijmali, muqarin, dan maudu'i. Dalam menafsirkan Al-Quran dibutuhkan ilmu bantu, yakni ilmu istiqo, ilmu nahwi, ilmu sarf, dan ilmu balaghah, yang mana keempat ilmu tersebut harus dikuasai oleh para mufassir supaya terhindar dari kesalahan penafsiran yang berujung menyesatkan. Sekian penjelasan singkat dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.